Oke, kita lanjutkan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan proses perancangan atau membuat runner. Di sini runnernya juga jenis runner-runner yang mungkin bagi kita akan terlihat unik atau aneh mungkin ya, tapi inilah yang terjadi. Kita akan diperkenalkan dengan salah satu jenis model runner yang berbeda, yang kita nyebutnya namanya submarine atau tunnel, atau mungkin biasa disebut dengan banana. Submarine, tunnel, banana gate, yaitu adalah nama-nama yang umum dan sering disebutkan di industri plastik. Oke, kita coba untuk membuat jenis 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 runner ini di jenis gate ini di produk kita terlebih dahulu. Jadi eh, di tahap ini kita akan membuat runnernya. Oke, mari kita langsung menuju ke proses perancangannya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu, kita balik dulu. Mari kita buat tembok dulu, wall di area sini. 1 2 3 4 5 6, jumlahnya ada 6. Oke, kita buat wall dulu. Saya akan mempergunakan sketch. Saya akan sketch di bidang ini. Oke, lalu kemudian saya akan normal view semacam ini. Kan saya akan membuat kotak, corner rectangle. Corner rectangle saya buat di sini. Nah, semacam ini. Lalu kemudian mempergunakan constraint, saya akan constraint ini, dinding ini ketemu dengan dinding ini. Kita kolinear, begitu juga yang bawah, kita akan kolinearkan. Lalu kemudian kita beri dimensi. Dimensinya mempergunakan dari titik tengahnya ini. Nah, dari middle snapnya ini, kita klik di sini. Nah, nilainya berapa? Kita pakai 5 saja, 5 mm. Jadi totalnya nanti ke sini sampai ke sini adalah 10 mm. Oke. Setelah ini, kita juga akan membuat hal yang sama pada dinding sebelah ini. Oke, corner rectangle lagi, kita bikin lagi satu-satu menggunakan constraint. Kita constraint dari sini dengan sini, kolinear. Kemudian bidang ini dengan bidang ini kita kolinearkan. Sama seperti tadi, kita beri dimensi dari titik tengahnya ini sampai ke sini, besarnya adalah 5 mm. Totalnya adalah 10 mm. Oke, kita bikin lagi di area bawah sini. Satu lagi, pergunakan corner rectangle lagi seperti ini. Lalu kemudian kita beri smart dimension dari titik tengahnya sampai sini 5 mm. Totalnya ada 10 mm. Oh ya, 10 mm. Oke. Setelah selesai, 1 2 3 ini kita akan copy. Sebelum di copy, kita bikin dulu mirror plane-nya mempergunakan center line ya, semacam ini. Kemudian saya akan mempergunakan mirror entities. Tinggal saya blok aja entities to mirrornya, kita blok saja sebelah kiri. Kemudian mirror about-nya kita klik saja centernya ini. Kemudian kita centang. Hasilnya adalah semuanya sudah termirror seperti ini ya. Setelah selesai, kita bisa langsung masuk ke feature extruded boss. Kita cek dulu extruded boss-nya, ketinggiannya adalah 20 mm. Kita cek, langsung kita kasih 20 mm ke arah atas semacam ini. Tentu saja ini ukurannya terserah ukuran Anda. Kalau Anda mau berkreasi sendiri jadi 15 boleh, 17 boleh, 18 boleh ya. Oke. Untuk pertamanya kita akan merge file ini dengan bagian bawah. Jadi kita akan centang merge-nya. Kemudian kita pastikan mempergunakan draft. Draftnya berapa derajat? 1 derajat. Sehingga kalau kita lihat secara ekstrim bentuknya akan seperti ini. Mengerucut ke atas ya. Prisma, semacam prisma. Jadi yang bagian atas ini akan lebih kecil daripada bawahnya. Setelah selesai, setelah kita merge, lalu kita merge. Hati-hati, kalau merge itu pasti akan gabung dengan file partnya. Lalu kita akan centang. Nah, seperti ini. Pembuatan wallnya selesai. Selanjutnya adalah kita membuat runner yang hubungannya dengan gate, yaitu di area sini. Untuk bisa membuat
gate seperti itu, maka kita butuh bantuan yang namanya bantuan dari plane. Kita create plane dulu. Saya akan klik plane, kemudian saya klik di sini, di tengahnya ini, saya klik di tengah, kemudian saya klik di garisnya, maka muncullah plane ini. Saya centang. Setelah itu saya akan membuat gambar. Saya akan membuat gambar di sini. Saya klik sketch. Nah, semacam ini. Kemudian ini saya posisikan normal view. Semacam ini. Lalu saya akan membuat gambar garis. Garisnya mempergunakan ini. Saya mempergunakan center point arc. Saya klik di sini, kemudian saya klik di ujung di sini, kemudian ini akan saya kira-kira di sini dulu. Nah, ini juga selesainya di titik pertemuan ini juga. Nah, semacam ini. Lalu kita beri ukuran. Caranya memberi ukuran bagaimana? Tinggal kita klik Smart Dimension, kita kasih radius. Radiusnya berapa? Oh, di sini R21. Oke, kita mempergunakan R21 saja. Nah, terus kemudian titiknya ini, lokasi titik ini kita beri ukuran dari titik originnya di sini. Di sini tertulis 2, maka kita kasih angka 1 mm saja. Nah, semacam ini. Lalu kemudian dari sisi ketinggiannya juga kita kasih ukuran, dari ketinggiannya kita kasih ukuran, ketinggiannya adalah 25. Ya, semacam ini. Oh, sorry, mohon maaf. Yang angka 1 ini kita delete dulu, kita edit dulu, posisinya kita pindah. Kita pindah supaya agak geser ke sini. Sebentar, ini saya delete dulu biar tidak Oke, lalu kita geser. Nah, posisinya di sini. Lalu kita kasih ukuran dari sini sampai sini 1 mm. 1 mm, kemudian dari titik ini ke titik originnya 25. Nah, semacam inilah. Setelah selesai kita bisa exit. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat plane lagi. Yang plane yang awal tadi kita hidden saja biar tidak mengganggu display. Kemudian kita membuat plane lagi mempergunakan features reference geometry plane. Kita letakkan di mana? Ujung sini, titik ini dengan ujungnya ini, dengan plane-nya ini. Kita klik. Nah, setelah selesai kita centang. Di plane ini kita akan menggambar lingkaran. Kita beri lingkaran di sini semacam ini, kita beri diameter. Diameternya berapa? Kita kasih diameter 2. Kita kasih diameter 2, enter. Oke, exit. Selanjutnya kita membuat plane lagi, features, bikin plane satu lagi di ujung ini. Satu dengan garis ini. Nah, semacam ini, centang. Setelah selesai kita membuat sketsa di bidang itu, lingkaran lagi berdasarkan titik poin ini. Kita beri ukuran diameter sesuai dengan diameter runnernya, nanti kira-kira diameter 6. Jadi kita akan memberikan di sini diameter 6. Oke. Kemudian kita exit. Mari kita hidden semua plane-nya akan kita hidden biar tidak mengganggu. Lalu kemudian kita klik di features, kita mempergunakan lofted boss. Ada pilihan profile. Profilnya yang mana? Profilnya yang ini, bawah ini. Kita klik di bagian bawah, yang sebelah sini juga bagian bawahnya. Jangan sampai ngekliknya yang sini bawah, yang sini atas, nanti pasti jadinya muntir. Oke, kita klik guide curve-nya. Guide curve-nya yang mana ini? Nah, jadinya seperti ini. Oke, setelah selesai kita centang. Oke. Nah, 1 jadi. Nah, tugas kita adalah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita bikin 3 saja, setelah itu kita mirror. Oke, yang sebelah sini kita buat juga. Kita bikin plane di ujung sini dengan garisnya. Nah, setelah selesai kita centang, lalu kemudian kita sketch di bidang itu, lalu kemudian kita normal view, lalu kita bikin ini dengan ini. Dari titik ini
sampai titik ini, ketemu di sini. Nah, selesai. Setelah selesai kita beri smart dimension, R-nya 21 sama seperti tadi. Kemudian ini kita geser dulu sebelum kita beri dimensi selanjutnya, kita geser dulu. Lalu kita kasih ukuran dari sini sampai titik ini adalah 1 mm. 1 mm. Setelah selesai, nanti kita beri ukuran juga untuk area ini terhadap ini, ketinggiannya adalah 25. Nah, semacam ini. Jadi sudah exit. Nah, setelah selesai, jangan lupa plane-nya kita hidden saja supaya tidak mengganggu. Kita hide, lalu kemudian kita buat plane yang baru di ujung ini. Jadi ini ada ujungnya. Kalau tidak kelihatan, bentar saya ganti scene-nya dulu. Oh, tidak bisa diganti scene. Nanti aja ini. Kita selesaikan dulu ininya. Ah, ini kelihatan. Kita klik di ujungnya dengan garisnya. Sudah kita centang. Nah, kita akan menggambar di plane ini. Sketch. Nah, lalu kita bikin lingkaran juga di ujungnya pas. Ya, ujungnya ini kita kasih lingkaran diameternya 2. Nah, setelah selesai kita exit. Masih sama, kita mempergunakan plane baru. Ujung sini dengan ini centang. Lalu kita menggambar di bidang itu lingkaran diameter 6. Kita kasih dimension diameternya 6. Oke, setelah selesai kita exit. Oke, saya akan hidden semua bidang-bidang ini biar tidak mengganggu. Lalu kemudian kita akan melakukan proses yang namanya loft lagi. Dari ujung ini bawah ketemunya sama yang bawah juga. Nah, supaya tidak. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita bikin guide curve-nya. Nah, seperti ini. Sudah kita centang. Oh iya, jangan lupa jangan di merge ya. Merge result-nya jangan dicentang ya. Merge result-nya kita lepas. Centang supaya apa? Dia tidak menyatu dengan file ini. Oke, yang tadi yang loft pertama juga akan saya edit supaya tidak merge result-nya tidak tercentang. Saya centang dulu. Nah, semacam ini. Sehingga nanti di solid bodies muncul dua. Satu ini produknya lengkap dengan wall-nya. Kemudian loft 1 itu yang ini. Loft 2 itu yang ini. Bagi yang belum tahu multibody, maka multibody itu selalu disenarai dari model itu di sebelah kiri ini muncul di solid bodies ini. Oke, setelah selesai kita membuat satu lagi di area ini. Sama seperti tadi, reference geometry plane. Lalu kita klik di titiknya, titik tengahnya, dan kita klik di garisnya, centang. Kita membuat di situ sketsa. Kita normal view, menggambar di sini. Posisinya mulainya dari sini, selesainya di sini. Nah, kita beri ukuran, radiusnya sama R21. Kemudian posisinya sebentar kita pindah dulu biar tidak seperti ini. Kita pindah biar enak proses posisi pemberian ukurannya. Kita kasih ukuran 1 mm. Dari ketinggiannya juga kita kasih. Dari tingginya kita kasih ukuran 25. Nah, semacam ini. Sudah kita exit, saya hidden sekalian plane-nya. Berikutnya adalah kita membuat lingkaran di ujung ini. Features reference geometry plane, klik di sini dengan bidang ini, centang. Lalu setelah itu kita akan membuat sketsa di bidang itu. Kita buat lingkaran semacam ini, lalu kita beri dimensi. Dimensinya adalah 2 mm. Nah, setelah selesai kita exit, bikin reference geometry yang baru di ujung yang ini, satu dengan sini, centang. Lalu kita buat sketsa di bidang tersebut. Nah, setelah kita bikin sketsa, bikin diameter 6. Beri diameter 6. Oke, setelah selesai exit.
bidangnya ini kita hidden, bidang ini juga kita hidden. Oke, setelah selesai kita klik loft lagi, yang bawah ketemu dengan yang bawah, lalu kemudian guide curve-nya pakai yang ini, lalu kita hati-hati merge resultnya tidak dicentang, kita uncheck, lalu kita centang, hasilnya seperti ini, sehingga di solid bodies muncul 4, 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang 3, isinya adalah yang baru kita buat tadi. Nah, setelah selesai kita akan copy semuanya, kita akan mirror mempergunakan right plane. Kita mirror, pilihannya ada di sini, mirror. Oke, kita mirror face atau plane-nya yang mana? Kita mempergunakan right plane. Kemudian yang kita copy apa? Bukan features, bukan face, hati-hati, bukan ini, tetapi kita mempergunakan bodies to mirror. Kita klik di bodies to mirror, kita klik di loft 1, loft 2, dan loft 3. Nah, semacam ini, sehingga representasi visualnya seperti ini tampak. Setelah selesai, tidak di merge ya, jadi jangan dicentang ini, kita uncheck merge solidnya, lalu kita centang. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini gate-nya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat runner-nya. Mari kita buat runner-nya terlebih dahulu. Kita bikin runner. Runner boleh mempergunakan metode yang beragam ya sebetulnya. Di sini saya akan mempergunakan model runner yang tipenya trapesium. Oke, kita akan membuat runner dengan model trapesium. Atau tidak perlu trapesium juga bisa. Kita akan mempergunakan lingkaran di sweep juga boleh. Jadi banyak cara untuk membuat runner. Oke, kita akan membuat sketch mempergunakan top plane. Saya mempergunakan top plane karena bidang partai lainnya itu. Oke, kita bikin top plane, kemudian saya normal view, kemudian saya bikin 3 saja, 3 jalur, terus nanti saya mirror lagi. Saya buat satu dulu, dari titik ini menuju ke titik ini, tapi di sini saya akan lebihkan. Ini saya akan lebihkan, dilebihkan kira-kira 10 mm, semacam ini, terus kita beri dimensi. Jadi kalau di sini muncul titik tengah. Jadi kalau ini tak kasih di titik tengahnya, nah ini kan muncul titik tengahnya. Saya snap dulu di sini, tapi nanti setelah itu saya akan extend. Extendnya kemana? Saya kasih tambahan di sini semacam ini. Ini garis bantu istilahnya. Saya mempergunakan garis bantu, lalu kita extend. Maka dia nanti posisinya ada di sini. Nah, sehingga saya bisa melakukan lock posisi sudutnya. Kita akan bikin smart dimension antara ini terhadap bidang yang lurus. Misalkan ada garis bantu, kita bikin garis bantu lagi di tengah, center line semacam ini. Saya bikin center line seperti ini. Nah, ini menjadi pengunci sudutnya. Nah, saya biarkan apa adanya seperti ini karena itu sudah terkoinsiden dengan senternya dari bidang gate-nya. Saya biarkan apa adanya sehingga warnanya langsung berubah menjadi hitam. Nah, setelah itu baru saya akan memberikan dimensi dari titik tengahnya ini menuju ke ujungnya. Nah, semacam ini 10 mm. Nah, semacam ini. Yang ini saya delete. Oke, ini adalah teknik yang dipergunakan. Oke, setelah satu selesai kita bikin dulu. Kita coba dulu mempergunakan features extrude boss. Nah, extrude boss ini juga bisa langsung membuat seperti ini. Nah, kita mempergunakan ini namanya kan thin feature ya, namanya thin feature. Mempergunakan one direction, kita mempergunakan mid plane di tengah-tengahnya semacam ini. Kemudian thicknessnya kita mempergunakan blind ini, thicknessnya kita pakai 6 mm. 3 mm. Karena dia nanti separuh. 3 mm. Kemudian kanan kirinya juga sama, 3 mm. Nah, semacam ini thicknessnya mid plane 3 mm. Bukan 3 tapi 6. Oke, kita ganti 6. Jadi dia bisa pas di sini 6 mm. Oke. Setelah selesai, atau kita tambahin jadi 7 juga boleh, tidak apa-apa. 7 mm. Sehingga bisa lebih besar dari itu. Nah, setelah selesai baru kita nanti tambahkan draft ke atas. Nah, dia bisa membuat draft atau tidak, kita cek dulu.
kita tambahkan draftnya. Nah, bisa kita tambahkan menjadi 6 derajat. Nah, semacam ini biar ekstrim, kelihatan ekstrim. Kita bikin jadi 15 derajat. Setelah selesai, ini akan kita angkat. Setelah selesai kita selesaikan, kita centang. Lalu jangan lupa jangan di merge ya. Jangan di merge, biarkan saja kita centang. Nah, semacam ini. Lalu kemudian kita mirror ke bawah. Mirror di bawahnya. Jadi persis bentuknya seperti ini tapi di bawahnya peletakannya. Mirror face-nya pakai apa? Saya mempergunakan bidang bawah ini. Lalu kemudian body to mirror-nya yang mana? Nah, saya mempergunakan body to mirror-nya yang ini. Nah, jadi seperti ini. Dia akan saling bertemu. Lalu setelah itu saya centang. Nah, setelah itu kita akan membuat yang kedua, bikin sketsa yang kedua, masih mempergunakan top plane. Masih mempergunakan top plane, kemudian saya buka seperti ini. Kita bikin garis lagi dari titik tengah sampai ke lokasi ini. Kita snap dulu, sama seperti tekniknya yang tadi. Kita snap dulu. Lalu kemudian kita berikan garis bantu di ujungnya. Lalu kita extend entities semacam ini. Setelah itu kita ikat ya, kita ikat sudutnya. Kita mempergunakan center line. Kita ikat sudutnya. Saya mempergunakan ini. Kita ikat sudutnya dan biarkan sudutnya apa adanya, centang. Lalu ini kita hapus. Ya, semacam ini. Setelah selesai kita beri dimensi untuk ujungnya, dari ujung ini sampai ke senternya ini. Nah, semacam ini 10 mm. Nah, semacam ini. Jika sudah, mari kita keluar, kemudian kita masuk ke dalam extrude boss. Kita bikin di sini menjadi mid plane. Lalu kemudian sama seperti tadi, yang ini juga sama. Gunakan 3 mm ke arah atas dengan draft besarnya 15. Ya, kita samakan dengan yang tadi. Setelah selesai, jangan di merge, kita centang dulu semacam ini. Lalu kemudian sama, kita mirror ke bawahnya. Mirror plane yang ini, sebentar ini saya hidden dulu. Mirror face nya yang ini, kemudian bodies ya, bodies yang kita mirror adalah bodinya yang ini. Nah, kita klik seperti ini lalu kita centang. Oke. Yang terakhir, yang sebelah sini. Oke, kita membuat sketsa lagi ke top plane. Kita bikin sketsa di top plane. Nah, oke, kita normal view. Di normal view ini kita membuat garis lagi sama seperti tadi tekniknya, caranya kita tarik garis sampai ke snapnya muncul, snap di lingkarannya muncul. Nah, setelah itu kita berikan garis bantu lagi di depannya, lalu kita extend entities semacam ini kita delete, lalu kemudian kita kunci dengan sudut. Kita kunci dengan sudut semacam ini, kita beri ukuran. Ukurannya biarkan apa adanya, dan kemudian kita beri ukuran di ujungnya. Ujungnya ini kita beri ukuran sampai di sini. Nah, semacam ini 10 mm. Oke, setelah selesai kita exit, kemudian kita features extrude boss lagi, thin feature jangan lupa diganti menjadi mid plane, sama seperti yang tadi kita kasih draft 15 derajat. Oke, tidak kita merge, centang. Lalu kemudian kita mirror face yang mempergunakan yang ini, bodies to mirrornya yang atasnya ini semacam ini, kita centang. Nah, setelah selesai semua ini kita gabungkan, kita combine, kita mempergunakan fitur combine. Kita combine, pastikan yang kita klik adalah add. Kita add, mana saja yang kita add? Oke, kita akan add ini 1, 2,
2, ini dengan bawahnya sekalian, ini dengan ini. Nah, jadi totalnya ada 6 part ini akan kita combine, kita add, centang. Nah, setelah selesai kita akan mirror mempergunakan right plane, mirror face-nya right plane, bodies to mirror-nya yang mana? Ini. Nah, seperti ini kita centang, lalu kita combine. Kalau kita lihat di sini kan tengahnya ini kan masih ada semacam ininya, tidak apa-apa, itu nanti akan kita proses lebih lanjut. Oke, kita combine, ini ketemu dengan yang ini, ketemu juga dengan yang kecil-kecil ini, 1, 2, kita pilih dulu semuanya satu-satu, 3, 4, 5, 6. Oke, semacam ini. Lalu kalau sudah kita centang. Oh, mohon maaf, sebentar. Because it would result in zero thickness geometry. Oke, kita cek dulu zero thickness geometrinya di mananya. Kita cek dulu, pasti ada yang salah ini. Sebentar. Oke, kita ulang dulu. Untuk combine-nya kita combine antara ini dengan ini dulu. Kita centang. Oh, yang menjadi masalah adalah itu. Oke. Baik, saya akan edit dulu. Sebelum masuk ke sini kita akan edit dulu, kita tambahkan satu file dulu. Kita mempergunakan top plane. Nah, kita bikin top plane, kita bikin diameter di tengah. Mempergunakan origin dari tengah. Nah, semacam ini kita kasih diameter. Diameternya berapa? Kita cek dulu. Diameternya adalah 20. Nah, lalu kita extrude ke atas dan bawah. Kita extrude ke atas dan bawah, feature extrude boss ke atas dan bawah. Kita menggunakan mid plane. Nah, semacam ini. Tebalnya adalah 6 mm. Oke. Merge result. Kali ini saya akan pergunakan merge result. Lalu kita auto select-nya kita uncheck. Kita pilih sendiri. Jadi biasakan kalau kita mempergunakan merge result, feature scope-nya kita pilih sendiri. Jangan sampai dipilihkan secara otomatis by system. Kalau dipilihkan kadang-kadang nanti ada beberapa body yang kita inginkan ternyata menyatu. Nah, itu menjadi masalah di kemudian waktu. Oke, kita klik dulu. Dia menyatu dengan ini, dia menyatu dengan ini juga. Lalu saya centang. Nah, bisa. Setelah ini baru kita combine antara runner dengan banana gate-nya. Bawah sini juga. Nah, sehingga semuanya terkombinasi, kita add centang. Nah, bisa. Oke, seperti ini. Terakhir kita tambahkan fillet. Fillet di mana saja? Di semua ujungnya boleh. Jadi kita semua mempergunakan semua surface-nya kita beri fillet semacam itu juga boleh. Oke, sebentar kita akan cek di face filletnya saja. Semacam ini semuanya kalau saya kasih jadinya bagaimana, kita cek dulu. Apakah bisa? Kita coba. Oh, tidak mau. Ternyata filletnya ya bisa satu-satu. Ya, intinya adalah kita akan membubuhkan fillet di edge-nya ini aja. Kita mempergunakan ini, kita edge-nya di sini. Besarannya adalah radiusnya 2. Nah, tidak harus besar-besar ya. Kita klik di situ. Atau kalau ingin cepat, sebelum kita mirror tadi, sebelum kita mirror di sini, itu kita kita akan beri filletnya terlebih dahulu di proses ini. Jadi caranya kita drag saja, pakai ini kita drag di sini sebelum di mirror. Nah, posisinya kan seperti ini nih. Jadi saya kasih fillet langsung di sini. Jadi nanti setelah di mirror sudah ada filletnya. Jadi tidak di area sini sudah muncul fillet. Besarnya radius 2. Oke, terus kemudian di sini, kemudian di sini,
bawah sini. Nah, begitu juga yang bawah sini juga. Nah, semacam ini. Terus kemudian di bagian pinggir sini juga, kalau bisa di bagian pinggir sini juga dikasih. Ini juga, yang sini juga. Kita putar, bagian sini juga dikasih. Ini dengan ini. Nah, semacam ini. Nah, terkait overflow mau dikasih boleh, enggak ya boleh. Ya, misalkan semacam ini dikasih, boleh. Bawahnya juga dikasih, boleh. Ih, hati-hati ketika klik garisnya. Satu lagi. Oke, setelah selesai kita centang. Nah, hasilnya seperti ini. Baru kita mirror ke bawah. Ini tinggal drag aja. Maka jadilah sudah. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat dari solid bodies di balik yang bagian atas ini, kita lihat hanya ada dua. Satu di produknya plus wall, yang kedua adalah di runnernya. Oke, proses pembuatan runner selesai. Selanjutnya sebetulnya tinggal kita tambahkan sprue. Dan tentu saja proses untuk pembentukan sprue ini kita harus melihat ke katalog terlebih dahulu. Katalognya size-nya seberapa, kita sesuaikan. Oke, sampai di sini dulu untuk proses pembentukan screw. Proses pembentukan runner, mohon maaf. Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah. Setelah ini kita akan lanjut ke proses pembentukan cavity dan core insertnya. Oke, terima kasih.